Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang keidentikan Yunani dengan filsafat atau bahkan sebagai biangnya filsafat gitu ya. Namun ada yang harus kita ketahui dan sepakati bahwa Yunani juga terkenal dengan mitologi atau mitosnya dan juga para dewa-dewinya gitu ya. Yang bahkan sebetulnya mitos ini ada sebelum filsafat atau pemikiran rasional eksis atau hangat digeluti oleh masyarakat Yunani pada saat itu. Kita semua pasti pernah dengar kan dewa Zeus. Nah, ini tuh dewa yang berasal dari mitologi Yunani. Sebetulnya pada video ini saya ingin membahas Yunani justru pada masa pramitologi atau sebelum mitos, sebelum para dewa. Ya walaupun hanya sepintas sih, namun ternyata memang mitos ini sudah ada semenjak dahulu. Jadi dari informasi yang saya dapat, Yunani sedari dulu itu sudah mengenal atau menggunakan mitos sebagai cara mereka menjawab persoalan dalam kehidupannya. Misal seperti ada gempa, hujan, paceklik, dan lain-lain yang berhubungan dengan kejadian alam. Mereka selalu mengaitkan dengan mitos bahwa setiap kejadian pasti ada kaitannya gitu dengan dewa dan dewi. Namun katanya juga dewa-dewi atau permitosan ini berbeda-beda tergantung regional atau wilayah pada masa itu. Karena juga memang waktu itu tidak ada catatan ya, belum ada catatan seperti apa seharusnya para dewa-dewa itu ya, seperti apa bentuknya, kekuatannya, dan lain-lain itu belum ada. Karena dahulu mitos ini hanya dari mulut ke mulut, jadi keberadaan dewa-dewi pun hanya sebatas mulut ke mulut aja gitu, hanya sebatas syair mungkin dan juga lagu juga mungkin ya. Tapi setelah adanya suatu karya yang fenomenal, keberadaan dewa-dewi ini menjadi hal yang kayak disepakati bersama gitu. Maksudnya ada kesamaan persepsi tentang dewa-dewi ini yang asalnya beda-beda tergantung regional, jadi sama nih karena adanya karya ini. Karyanya siapa dan apa karyanya? Ya, karyanya Homer atau Homerus, sebuah cerita yang berjudul Iliad dan di Odyssey. Iliad ini kurang lebih menceritakan tentang peristiwa-peristiwa dalam perang Troya ya, yang melibatkan keberadaan dewa-dewi Yunani. Jadi dia menggambarkan gitu ya dewa-dewi di dalam kisah ini, di dalam bukunya ini. Dan di Odyssey juga menceritakan tentang kisah petualangan perjalanan pulang dari perang Troya tadi ya. Buku ini juga melibatkan para dewa-dewi yang otomatis menggambarkan seperti apa mereka itu. Nah, untuk kejelasannya seperti apa isi bukunya ya teman-teman bisa baca-baca atau cari tahu aja. Yang pasti karena karya sastranya Homer ini seolah menjadi buku panduan gitu ya bangsa Yunani pada saat itu, dan juga mungkin sebagai buku yang menerangkan gitu seperti apa para dewa-dewi itu, seperti apa peran mereka, seperti apa sifat dan kekuatan mereka mungkin ya. Sehingga keberadaan dan gambaran para dewa-dewi bangsa Yunani yang awalnya berbeda-beda tergantung wilayah, pada saat itu menjadi lebih sejalan atau seirama antar wilayah. Jadi lebih satu persepsi lah tentang dewa-dewi ini. Ini luar biasanya karya Homer ya pada saat itu, sehingga terkenal dewa-dewi yang sekarang kita tahu juga ya dari Yunani. Jadi bukan dewa-dewi itu berasal dari bukunya Homer ya, melainkan Homerus sendiri yang membuat sebuah cerita yang melibatkan para dewa-dewi yang pada akhirnya menjadi karya besar dan sakral lah pada saat itu. Nah, sakral juga sih kayaknya, cuman sangat penting lah dalam mempersatukan pandangan masyarakat Yunani terhadap peran dewa dan dewi ini. Dan saya juga tidak akan menjelaskan tentang seperti apa dewa-dewinya, cuman yang ingin saya highlight adalah bagaimana dari kisah singkatnya ini menggambarkan perjalanan panjang manusia gitu, terkhususnya bangsa Yunani dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang terjadi di Yunani pada saat itu, yang pada akhirnya menjadi sumber pengetahuan untuk dunia di kemudian hari. Jadi kalau disimpulin tuh gini, dahulunya Yunani memang udah mengenal yang namanya mitos dan keberadaan dewa-dewi gitu sebagai alternatif jawaban dari setiap kejadian di alam semesta. Karena pada saat itu kan mereka belum mengenal metode ilmiah seperti yang ada di zaman sekarang. Dan pastinya kita sangat bisa gitu ya berasumsi bahwa banyak negara atau bangsa selain Yunani pada saat itu menggunakan mitos juga gitu sebagai alternatif dalam menjawab persoalan alam ini. Nah, oke, lanjut. Nah, walaupun mereka mempercayai mitos dan dewa, tapi
persepsi mereka tuh masih berbeda-beda gitu ya tentang dewa tergantung regional tadi. Sebelum adanya karya atau tulisan dari Homerus ini yang berjudul Iliad dan The Odyssey. Jadi karya ini bukan hanya sekedar untuk hiburan semata gitu ya, namun juga digunakan sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat Yunani pada saat itu dan juga etika, agama maupun kepercayaan. Nah, jadi itu gambaran singkat tentang perjalanan mitos bangsa Yunani yang awalnya mitos dan dewa-dewi ini beragam, hanya mulut ke mulut, menjadi seolah terbukukan gitu ya, yang dijadikan sebuah panduan dalam hidup. Sekian dari pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dika, terima kasih sudah mendengarkan.